kalah, tapi ini Puan Maharani dalam pidatonya sama sekali tidak menyinggung ya tentang masalah kecurangan pemilu, malah membahas tentang kesiapan menerima kemenangan dan kalah gitu ya. Ini menurut saya agak rancu ini pidatonya. Entah apa pertimbangannya ya, Puan kurang tajam begini ya pidatonya, mungkin dikarenakan kita tahu bahwa Jokowi memegang banyak ya kartu truf dari para politisi ya, sehingga semua menahan diri. Seperti P3 tadi khawatir suaranya digerus, demikian juga dengan Nasdem. Dan kita ketahui Puan Maharani ya pasti banyak kasus yang dijadikan sandera oleh Jokowi ya, sehingga ini semuanya berhati-hati. Tapi tidak usah khawatir ya, saya yakin proses hak angket ini akan terus bergulir meskipun lamban, tapi belum ada yang mundur. Saya yakin ini terus akan bergulir. Demikian juga Nasdem meskipun belum menyampaikan inisiasinya ya pada rapat paripurna kemarin dengan alasan ingin meminta tanda tangan dari setiap anggota fraksinya. Ini juga masuk akal ya untuk mengantisipasi terjadinya anggota yang membelot, karena sempat beredar gosip ya akan ada uang 10 miliar bagi setiap anggota dewan ya untuk membelot. Nah, ini kita tentunya sangat berharap dari hak angket ini. Sungguh aneh jika hak angket ini sampai tidak dilaksanakan ya, karena justru sekarang kuncinya ada di DPR, di hak angket. Tidak mungkin jika terjadi kecurangan kemudian publik akan menggugat ke Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi, karena kita semua tahu itu semua sudah satu paket, mereka satu tim, sehingga itu adalah perbuatan yang sia-sia ya jika harus menggugat ke Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi sesuai dengan mekanisme yang seharusnya dilakukan. Tapi yang terjadi saat ini bukan sesuatu yang normal terjadi ya. Kita tahu saat ini yang terjadi ini adalah suatu yang penuh rekayasa, dan rasanya tidak mungkin kalau harus mengajukan ke Mahkamah Konstitusi, sehingga hak angket ini menjadi satu-satunya harapan publik. Maka tidak heran jika pada rapat paripurna kemarin juga diwarnai demonstrasi ya, dukungan dari publik, dari beberapa elemen masyarakat, bahkan ada aksi pembakaran foto Jokowi dan lain-lain dengan tuntutan yang sama ya, untuk menuntaskan kasus kecurangan pemilu, memakzulkan Jokowi juga menuntut tentang harga sembako. Kita datang kemari kenapa? Karena kita datang karena kecintaan kita kepada keadilan dan demokrasi yang harus ditegakkan secara sungguh-sungguh di Republik ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya melihat wajah-wajah kalian semua. Kita bukanlah orang-orang bayaran. Kita bukanlah orang-orang yang dimobilisasi. Kita bukan orang-orang yang tidak punya kerja. Kita adalah orang-orang yang mengorbankan diri kita, keluarga kita, harta kita di dalam Allah. Agar apa? Agar bangsa Indonesia ini bisa menjadi maju, menjadi bangsa besar. Agar bangsa Indonesia ini bisa maju, memimpin seluruh bangsa-bangsa. Tapi kenapa kita datang kemari? Karena kita kecewa, ternyata kita dikhianati. Dikhianati dalam suatu demokrasi yang palsu. Sebuah demokrasi yang direkayasa. Sebuah demokrasi yang dikendalikan oleh politisasi bansos. Yang dikendalikan oleh kecurangan demi kecurangan. Dan ini terjadi tahun 2019 dan terjadi lagi di tahun 2024, saudara-saudara. Sebagaimana kata Refli Harun tadi, tidak mungkin semua bangsa sebesar ini menghasilkan seorang pemimpin dari pemilu curang. Bangsa sebesar ini harus mendapatkan pemimpin dari pemilu yang bersih. Karena ternyata DPR ini menjadi instrumen penting pula untuk mengungkapkan kebusukan-kebusukan politisasi bansos, politisasi kekuasaan dan lain-lain. Dengan hak angket ini nantinya teman-teman kita di DPR, wakil-wakil kita di DPR yang menjaga amanah suara kita kepada mereka bisa memeriksa yang berdasarkan beberapa hak angket terdahulu seperti Century Gate, seperti Bulog Gate dan lain-lain. Ternyata yang disembunyikan, yang hanya kita rasakan sebagai kecurangan, akan bisa dibuktikan oleh teman-teman di DPR RI. Oleh karenanya yang disebut parlemen jalanan oleh Refli Harun tadi adalah bagaimana kita bersekutu mendorong teman-teman di DPR RI untuk melakukan pemeriksaan terhadap kecurangan pemilu.
pemilu. Kita harus mengutuk kecurangan pemilu. Kita harus mengutuk kecurangan pemilu. Terkait demo ini tampaknya masih dianggap enteng begitu ya oleh pemerintah. Setidaknya ini ditanggapi oleh Menko Polhukam Hadi Cahyanto ya, yang mengatakan bahwa demo menolak hasil pemilu dan menuntut adanya hak angket tentang kecurangan pemilu ini hanyalah riak-riak kecil dalam demokrasi. Karena pada kenyataannya masyarakat saat ini tengah dalam kondisi damai mencari nafkah seperti biasanya. Ya ini memang terkesan menyepelekan ya, karena saat ini memang rakyat tengah sibuk mencari nafkah ya, karena kalau tidak nanti nggak bisa makan, mana harga sembako mahal ya. Namun bukan berarti aspirasi publik, rasa keadilan yang diusik begitu ya tidak akan kemudian bergulir menjadi besar ya. Ini sudah sepantasnya ya, tidak diremehkan atau ditanggapi dengan respon seperti itu, bahwa ini hanyalah hal kecil, karena apa yang terjadi saat ini sebenarnya hal besar. Dugaan kecurangan ini jika diabaikan begitu saja tentu akan berpengaruh kepada legitimasi, bukan saja kepada presiden terpilih, termasuk juga dalam pileg ya, karena kita ketahui dalam pileg ini juga terjadi kecurangan-kecurangan yang sama. Dalam hal ini ketika PSI ya terkesan dipaksakan untuk bisa masuk ke parlemen, karena kita ketahui dalam quick count semua lembaga survei mengatakan hasil perolehan suara PSI ini tidak akan sampai 3%, sehingga diprediksi tidak akan lolos ke parlemen. Namun ternyata dalam waktu sekejap begitu ya, hanya 2 hari, hanya waktu sehari sebenarnya itu 100.000 naik, sehingga sekarang melonjak suara PSI itu di atas 3%, dan tentang bukti-bukti pelonjakan itu sudah banyak ya. Dan jika hal ini terus dibiarkan ya, mungkin untuk saat ini masih banyak rakyat yang diam, tapi kita harus belajar dari sejarah. Dulu zaman Pak Harto juga sebenarnya masih banyak yang dia mencari nafkah seperti biasa, namun hanya dalam waktu beberapa minggu, 2 minggu tuh kalau saya tidak salah ya, bergulir menjadi besar dan kemudian meledak ya, sehingga berbuntut lengsernya Pak Harto. Demikian juga jika pemerintah atau rezim merasa bisa mengendalikan partai politik, ini tentu tidak bisa dianggap enteng seperti itu, karena belum tentu partai politik bisa dikendalikan. Kalaupun bisa dikendalikan, itu bukan berarti seluruh rakyat Indonesia bisa dikendalikan. Kita ketahui pada peristiwa lengsernya Pak Harto ya, saat itu juga partai politik tidak berperan ya, Golkar dan lain sebagainya. Rakyat bergerak sendiri untuk melengserkan Pak Harto tanpa partai politik, dan itu masih mungkin terjadi, sangat mungkin terjadi. Jadi saya kira komentar-komentar seperti ini adalah komentar yang terlalu percaya diri dan menggampangkan. Meskipun pada kenyataannya tidak terlihat menggampangkan sebenarnya ya, karena publik mencium kepanikan dari rezim ya dengan berbagai manuver-manuvernya ya. Karena jika memang ini hanyalah riak-riak kecil, maka seharusnya tidak perlu ada terkesan kepanikan begitu ya. Dibiarkan saja hak angket ini bergulir tanpa harus ada intimidasi, tanpa harus ada manuver-manuver lainnya. Karena akan terasa sangat aneh begitu ya, jika semua orang bersuara, akademisi bersuara, para pakar bersuara ya, pengamat politik bersuara ya, tentang adanya dugaan kecurangan dari pemilu ini, tapi kemudian anggota dewannya, DPR-nya cuek aja begitu ya, tidak menanggapi ini dan tidak mengajukan hak angket. Tentu ini akan terasa aneh. Yang pasti dengan digelarnya hak angket diharapkan bisa membuka semua dugaan-dugaan kecurangan ya. Presiden Jokowi bisa dipanggil ya, dan jika menolak hadir ini bisa dimaksudkan. Demikian juga ini KPU-nya ya, yang sebelumnya bersifat atau bersikap tidak transparan ya. Banyak menanyakan tentang IT yang tidak diaudit. Nah ini jika ada hak angket tentunya KPU tidak bisa menolak lagi ya, karena kita tahu IT dari KPU ini misteri begitu, karena data-datanya sempat dikabarkan bahwa ini sebenarnya operatornya dari luar negeri, dari Singapura, Cina begitu, sehingga operator-operator KPU itu sebenarnya tidak bisa mengedit ya, hanya pura-pura sibuk begitu yang dikendalikan dari luar. Nah benarkah seperti itu? Nah ini kan perlu diaudit ya, karena selama ini komputer dari KPU atau IT dari KPU ini tidak pernah diaudit. Nah ini jika sampai diberi hak angket kemudian bisa diaudit, ini bisa akan membuka secara terang benderang ya dugaan kecurangan dari pemilu 2024.